yang tidak terhitung banyaknya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat sekarang untuk dapat hadir untuk menuntut ilmu. Salah satu kewajiban kita. Mungkin pengajian yang sekarang kajian ini merupakan kajian terakhir di bulan Sya'ban. Merupakan kajian terakhir di bulan Sya'ban. Namun demikian bukan berarti kewajiban kita menuntut ilmu berakhir sampai di sini. Kita insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang sama-sama dalam ketaatan, sehingga insyaallah di bulan Rabiul Syawal akan kita lanjutkan kajian ini. Mudah-mudahan khususnya Bapak Ustaz Supardi dan keluarga diberikan kesehatan, dan kita semua juga berharap demikian. Insyaallah mudah-mudahan di bulan puasa ini dapat kita melaksanakan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya merupakan puasa yang terbaik selama kita hidup. Insyaallah untuk meningkat waktu marilah kita ikuti kejadiannya dengan sesama. Mudah-mudahan ilmu yang selama ini kita dengar dapat kita laksanakan sebagaimana dapat meningkatkan kualitas iman dan Islam kita. Insyaallah. Demikian mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena ini terakhir di bulan Syaban, pegang mushaf semua aja lah. Mushaf surah Al-Baqarah, kita ngaji bab saum. Surah Al-Baqarah 183 ya. Ya. Baik. Mohon maaf itu pemandangan lalu lalangnya. Supaya selangkung khusyuk. Yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. 183 surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Sudah ketemu ya? Baik, kita mulai, kita baca beberapa ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah.
wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinat. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinat. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida minkumus syahra wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahu alazim. Mangga di terjemahna. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah pada malam hari ini, dan ini adalah malam Selasa terakhir di bulan Sya'ban, karena pada
hari Sabtu atau Jumat malam ya, kalau tidak salah kita sudah masuk ke bulan Ramadan. Dan tentu kita berharap kita semua disehatkan Allah. Kemudian juga kita dikaruniai keafiatan ya, sehingga kita bisa memasuki Ramadan dalam keadaan sehat lahir dan batin, sehingga kita bisa melaksanakan titah Allah, yakni melakukan ibadah saum selama 1 bulan penuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita juga mendoakan semua saudara-saudara kita di komplek ini dikarunia kesehatan pula keafiatan, sehingga kelak pada saatnya masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat pula, afiat pula, dan bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Dan ini yang perlu saya kasih catatan. Ayat yang kita baca ini sebenarnya satu rangkaian dengan ayat-ayat yang sebelumnya yang berbicara tentang kewajiban atau taklif, tugas atau beban tugas yang diberikan Allah kepada kita orang yang beriman. Pertama, kaitannya dengan kewajiban kisos. Jadi ayat yang sebelumnya itu berbicara tentang kisos. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Itu. Kisosnya tentu fil qatla. Kisos itu kan hukum balas bunuh. Sebab di sana jelas disebutkan fil qatla. Jadi pembunuhan. Sebenarnya kisos tidak hanya menyentuh aspek nyawa, tapi juga keselamatan, keutuhan raga kita semua. Dan hukum ini sudah diterapkan sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Hukum Taurat termasuk yang menyebutkan adanya kisos. Al-anfu bil anfi, al-ain bil ain, dan uzun bil uzun. Jadi kalau dilukai hidung, ya hidung harus dilukai pula yang melukai itu. Kalau dilukai telinga, ya telinganya juga harus dilukai. Kalau matanya yang dilukai, maka mata yang melukai harus dilukai juga. Itu yang disebut hukum balas. Tapi ayat yang sebelum ayat Syam ini berbicara tentang kisos dalam pembunuhan. Dan itu pun seperti yang kita tahu bahwa walakum fil qisosi hayatu ya ulil albab, katanya. Jadi bahwa hei orang yang memiliki pikiran, bahwa sesungguhnya dalam kisos itu ada kehidupan. Di sana disebutkan walakum fil qisosi, sesungguhnya dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Ya ulil albab, hei orang-orang yang punya pikiran. Supaya apa hukum itu dilaksanakan? La'allakum tattaqun, supaya kalian berlaku takwa. Itu satu, tentang qisas. Yang kedua, hukum tentang wasiat. Itu ayat yang sebelum ayat ini. Jadi nanti bisa dilihat langsung itu di itunya ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu. Kepada siapa? Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi yang kedua, kalau dirasa sudah dekat pada kematian, maka kewajiban orang mukmin itu adalah berwasiat. Kepada siapa? Kepada orang tua dan juga kepada karib kerabat yang terdekat. Itu kalau intaroka khairan, kalau kita meninggalkan khairan. Apa itu khairan? Kebaikan dalam rupa harta benda. Jadi lamun urang bi kudratillahi diamanahan ku Allah teh
pakaya lah, harta benda yang cukup banyak, ya. Maka jangan lupa, selain ada waris, ada juga wasiat. Kalau waris sudah jelaskan, siapa saja itu dalam surah An-Nisa itu yang akan dapat bagian waris itu. Nah, kepada mereka yang tidak dapat, maka kita kalau menginginkan kebaikan untuk mereka, maka itu harus dibuat wasiatnya. Misalnya Pak Ancep teh gaduh wargi gitu. Nah, bager pisan ta wargi teh. Kayungyun ku kasolehanana. Sareng memang periogi bisa dibantos putrana sareng segala rupina. Tapi hanjakal anjeunna moal kenging waris. Da waris mah pasti bakal seet usaha. Pan dibagi ka kepala putra, ka bojo, ya. Gitu. Pami aya sepuh, panginten orang tua, ibu ramana, gitu. Nu sanes mah teu kabagi pan model emang naon gitu teh, emangna budak maksud teh. Adi lanceuk moal kabagi, ari aya keneh anak mah, aya keneh kolot mah. Tak urang teh bade masihan ka anjeunna, maka kedah diwasiatkeun. Kumpulkeun kabeh teh ahli waris teh. Ieu bapak engke lamun ngantun memeh dibagi sok aya bagian kudu dibikeun kasih anu. Eta ahli waris kedah sepakat. Sepakat teh kedah tunduk ke nurut, memang kudu nurut. Eta mah wasiat nu boga harta banda. Teu kudu satuju teu lamun bapa rek mere kahadean kasih. Teu kudu. Benten sareng hibah. Upami hibah leres kedah aya persetujuan ti anak-anakna, ti pasangan sareng segala rupi. Ari wasiat mah eueuh aya istilah kudu aya persetujuan ti ahli waris. Da eta mah hakna. Panu gaduh harta banda sah anjeunna, nya hak anjeunna misalna rek mere si A rek si B. Anjeun mah geus meunang bagian tina waris. Tapi bapa yang mere ka si A, naon sababna kieu. Eta kudu dicatetkeun. Kudu disaksen supaya yang kejaga pas geletuk ngantun ulah ribut gitu. Pan warismanya aduh aya bahasa cenah harta panas bahasa. Panas soteh sebenarnya lamun teu make hukum agama gitu. Lamun make hukum agama tunduk patuh ka Allah mah insyaallah atiis we gitu. Nah, itu yang harus kita catat terkait. Jadi ini ayat sebelum siam ini berbicara tentang kewajiban kisos, karena di kisos itu ada kehidupan, karena membunuh satu nyawa membunuh semuanya dalam salah satu surah itu. Membiarkan hidup satu nyawa berarti membiarkan hidup yang lain-lain. Nah. Baik. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum kepada kalian itu asyam. Di sini menggunakan kata-kata kutiba. Kutiba itu dari kata kataba. Kataba itu kan asal artinya adalah jamaah, menghimpun. Ya. Numatak dina bahasa Arab menulis disebut kataba. Tulisan disebut kitabah. Mengapa menulis itu kataba? Karena menulis hakikatnya adalah menghimpun huruf. Betul enggak? Menghimpun huruf A, B, C, D, sok lamun dijajarkeun dah naon hartina eueuh hartina kan gitu. Tapi ketika himpunan yang vokal dan yang konsonan itu dihimpun, kemudian kita tata, maka menjadi kata. Kata itu kemudian dihimpun pula menjadi kalimat. Kalimat dihimpun menjadi sebuah frasa, paragraf, dan seterusnya. Itu kataba. Nah, di sini disebutkan telah dituliskan. Kita memaknainya telah dicatat. Artinya bahwa kewajiban saum ini sebenarnya telah dicatatkan Allah sebagai sebuah kewajiban kepada makhluk hidup sebenarnya. Tidak ada satupun makhluk hidup, walau alam kalau malaikat kita tidak tahu ya. Itu
oleh Allah telah ditetapkan hak mereka untuk melaksanakan aktivitas saum, aktivitas berpuasa. Nah, itu ular kan itu ada masa puasanya. Nah, demikian juga dengan binatang yang lainnya. Unta itu bisa berpuasa berhari-hari karena kemampuan dia menyimpan air banyak di kantong, airnya di tubuhnya itu yang besar. Nah, kewajiban saum ini kata Allah itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. 'Alal ladzina min qablikum yang terdekat berarti kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa. Dan itu memang benar dalam sejarah bahwa saum ini telah diwajibkan kepada kaum Nabi Isa itu, kaum Nasrani itu. Ya kita menyebut hari ini sebagai Nasrani lah begitu ya. Dan itu sama, menurut riwayat itu di bulan Ramadan pula. Dan jumlah bilangan Ramadan itu 29 hari atau 30 hari. Kaza, wa kaza. Jadi 29, 29, 30. Jadi artinya bahwa bulan dalam bilangan Hijriah itu lebih banyak tanggal 29 jumlah harinya daripada sampai tanggal 30. Jadi lebih banyak 29-nya. Diwajibkan kepada mereka. Cuma kemudian mereka mengubah-ubah seiring dengan musim. Kalau kewajiban puasa itu jatuh di musim yang sangat dingin, mereka akan geser ke musim semi. Perubahan dari dingin ke panas. Kalau kewajiban puasa itu ninggangna di bulan yang musim panas, yang sangat panas, mereka pun akan menggeser ke musim semi, peralihan dari musim panas ke musim dingin. Dan mereka menciptakan sendiri dan menetapkan hukum sendiri dengan menambahkan 20 hari sebagai denda lah. Jadi mereka itu mendenda diri mereka sendiri karena keberanian mereka merubah waktu pelaksanaan saum dari bulan Ramadan ke bulan yang lain hanya karena bulan Ramadannya bertepatan dengan musim yang sangat dingin tadi atau musim yang sangat panas. Jadi yang mestinya 30 kalau kita sebut 30 ditambah 20 hari berarti berapa hari itu? 50 hari, bayangkan. Tapi lain salah Allah eta masalah manehna sorangan begitu. Dan itu bisa dibuka. Kalau hari ini kita membuka kanal YouTube, itu kan ada itu yang sekarang itu di Mu'alaf Center apa tuh Pak Yudi itu apa tuh? Kohdendia. Donditan itu ya. Itu beliau itu kan memang aktif membaca seluruh Alkitab ya, beragam versi, dan dalam versi yang klasik itu ditemukan tentang kewajiban berpuasa itu kepada mereka sama 1 bulan. Nah, cuma kemudian tadi itu seperti yang disampaikan riwayatnya oleh para sahabat Nabi, mereka akan merubah pelaksanaan waktu puasa seiring dengan musim. Nah, jauh sebelum itu Nabi Adam pun sebenarnya telah diwajibkan oleh Allah itu untuk melakukan saum. Saum dalam maknanya yang paling dasar sebagai imsak anis syai atau al-imsaku anis syai. Menahan diri atas sesuatu. Atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Imsak itu artinya adalah menahan. Ya kan dalam Quran itu sudah jelas. Dalam surah Al-Baqarah ya, Nabi Adam itu dipersilahkan untuk makan apapun yang ada di surga sana. Ya. Rogodan haitsu syi'tuma, apa yang kamu mau silahkan. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Tapi kalian berdua jangan sekali-kali mendekat pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, karena kalau kalian mendekat pohon ini kalian akan terjatuh
pada kemaksiatan dan kamu akan melanggar apa yang menjadi ketetapan Allah. Fatakuna minaz zalimin, maka kamu ketika itu tiba akan menjadi orang yang zalim, menzalimi diri sendiri. Nyapa naina nu disebut zalim itu adalah kegelapan. Kegelapan itu identik dengan kesulitan. Urang ayeuna di masjid caang kieu bisa saling mengenal satu sama lain dan kita pun bisa melihat itu titincakan teh tempat jalan kita itu. Kalau di jalan yang terang itu kita tahu ada batu, ada kerikil atau jalan itu bersih. Kita tahu kalau misalnya jalan di tempat yang terang itu aya tunggul misalnya jeung henteuna teh. Coba dikasih gelap, kita akan kesulitan. Dan kesulitan itu identik dengan kesusahan, kemadaratan, karena kegelapan itu akan mencelakakan orang. Dan itu yang dialami oleh Nabi Adam. Ketika dia melanggar apa yang menjadi titah Allah, supaya tidak mendekati itu pohon, malah dia mendekati, bahkan sempat pula dalam riwayat disebutkan dia memakan itu buah khuld, kita menyebutnya seperti itu. Fatakuna minaz zalim, dia menjadi orang yang zalim, hidupnya menjadi gelap dan dia kesusahan. Bahkan setelah itu dia diusir dari mana? Dari surga. Nu tadina mah segala disayogikeun, segala disiapkan, apapun yang dia mau dia bisa, sekarang dia harus mencari sendiri. Bahkan sekedar untuk menutupi auratnya dia harus mengambil dedaunan yang ada di bumi. Itu bisa dibayangkan, terlunta dan terpisah antara Adam dan Hawa. Itu bisa dibayangkan. Di surga babarengan redejengan, pas diusir ke bumi papisah. Panalangsa tuh. Ya. Kumaha lamun urang dipisahkeun ti pamajikan. Urang dipisahkeun ti anak. Ya. Seperti itu yang dialami oleh siapa? Oleh Nabi Adam. Karena apa? Kezaliman yang dia buat. Ya, itu. Nah, sesungguhnya berpuasa itu, kalau kita ya mengikuti apa kata Allah, apapun itu rupa dan bentuk titah Allah itu kemudian kita taati, kita ikuti, kita patuhi, maka diyakini apapun yang kita mau kita akan tetap mendapatkannya, dan apapun yang kita tidak mau pasti Allah akan cegah dari kita untuk menghampiri kita. Itu yang harus kita pahami di ayat yang pertama ini. Jadi sekali lagi bahwa kewajiban saum ini adalah kewajiban yang sudah ditetapkan Allah dalam tradisi kemanusiaan sejak berabad-abad yang lalu. Nah, kemudian begini, tujuannya amat sangat mulia supaya kita bertakwa. Takwa itu apa sih? Ada satu diskusi, mungkin obrolan yang sederhana antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Direkam itu dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Jadi Umar ini pernah nanya kepada Ubay, apa yang maksud dengan takwa? Kemudian Ubay balik nanya, saya nanya kamu Umar, apakah kamu pernah melewati jalan di mana jalan itu ada banyak duri? Ya kan kalau di gurun itu pohon apa itu? Kaktus ya. Jadi zasyauk itu artinya ada jalan yang berduri gitu. Nah, kata Umar, ya tentu, ya karena jalan-jalan guru memang, jalan-jalan gurun maksudnya itu memang bertipe seperti itu. Nah, kemudian apa yang kamu lakukan? Madza tasna, apa yang kamu lakukan itu kalau kamu melewati jalan yang penuh duri? Umar mengatakan, ijtahadtu wasyamartu. Aku akan bersungguh-sungguh melewati jalan itu. Artinya tidak mundur, tetap melalui jalan itu, tapi dengan kesungguhan, konsentrasi yang penuh. Wasyamartu, dan aku pun akan sangat berhati-hati. Nah, apa yang kata Ubay mendengar jawaban Umar? Itulah yang dimaksud dengan takwa. Kewaspadaan, kesiagaan, kesigapan. Itulah yang disebut dengan takwa.
Jadi laku waspada, laku siap dan siaga itu adalah merupakan sikap takwa. Itu menurut siapa tadi? Sahabat Ubay bin Ka'ab menjawab pertanyaan Umar bin Khattab terkait dengan takwa. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersungguh-sungguh melakoni hidup itu. Tesahayuna, tesakarepna, dia akan, kan yang disebut dengan jihad itu adalah al-juhdu, itu adalah mengerahkan seluruh potensi yang kita punya. Hidup takwa itu adalah hidup yang mengerahkan seluruh potensi yang kita punya supaya laku hidup kita itu benar-benar sesuai dengan apa yang diharap Allah dan kita berhasil melakoni hidup itu dan kita mendapatkan kejayaan dan kesuksesan. Itu al-juhdu. Tapi juga tidak sekedar bersungguh-sungguh, ada kehati-hatian. Jadi intinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika melakoni hidup itu dia merencanakan sesuatu, merancang sesuatu supaya apa yang dia lalui itu benar-benar sesuai dengan apa yang dia niatkan, apa yang dia rancang, apa yang dia rencanakan. Itu takwa. Belum lagi nanti ada makna takwa yang lain, antatakil insan mayaghdhabu rabbuh. Takwa itu adalah sikap di mana seseorang itu akan menjaga dirinya dari melakukan apapun yang menjadi sebab Allah murka. Yang kedua, wama dirarun linapsih, dan dia pun akan menjaga dirinya dari apapun yang bisa memadorotkan dirinya. Au idrarun li ghairihi, dan dia akan menjaga dirinya untuk tidak mendatangkan kemadaratan bagi orang lain. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang hidupnya itu beres sebenarnya. Dia tidak menyakiti dirinya pun dia tidak menyakiti orang lain. Nah, itu sikap takwa. Nah, saum itu sesungguhnya diwajibkan Allah dalam rangka ini. Itulah mengapa kan nanti ada hadis yang mengatakan ya, bahwa kalau ada seseorang itu sedang melaksanakan puasa, nah, kemudian ada seseorang yang menyerang dirinya, ausyatamu atau mencaci dirinya, fakul cukup dia katakan ini so imun, aku ini orang yang sedang berpuasa. Cukup. Artinya dia tidak akan melayani itu perbuatan orang yang menyerang dirinya itu, dan dia pun tidak akan melayani kata-kata kasar seseorang yang dialamatkan kepada dirinya itu. Cukup kata Nabi, kul inni shaim, bahwa aku sedang berpuasa. Itulah mengapa nanti ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwa Allah itu tidak memiliki hajat dan perhatian kepada orang yang berpuasa, tapi dia tidak mampu mencegah lisannya dari berkata kotor dan sia-sia. Nah, dan dia disebutkan hanya mendapatkan dari puasanya itu apa katanya? Haus dan lapar. Jadi laisalahu min syami ilal ju'u wal atas, tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nauzubillah. Baik. Nah, puasa. Nah, sekarang siapa yang diwajibkan berpuasa? Seluruh orang mukmin, laki-laki ataupun perempuan. Cuma di sini disebutkan dalam ayat berikutnya itu ya. Atau berpuasa itu disebutkan ayyama ma'dudat, di hari-hari yang sudah ditentukan, yakni di bulan Ramadan. Tapi Allah katakan faman kana minkum maridun aw 'ala safarin, tapi kalau orang yang beriman itu dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun, maka hitunglah. Hitunglah itu kan sebab begini. Dalam tafsir ayatil ahkam karya Asyobuni itu dijelaskan bahwa sebenarnya antara kata famangkana minkum mayridun aw ala safarin sebelum kata fa'iddatun itu ya, ada kata fa'aftoro. Fa'aftoro itu kemudian dia berbuka. Artinya begini, bahwa orang yang beriman
kemudian dia sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia berbuka karena sakitnya, kemudian dia berbuka karena dia safar perjalanannya itu, maka hitunglah itu katanya. Fa'iddatun min ayamin ukhar, untuk diganti di hari yang lain. Nah, itu yang harus dipahami oleh kita. Nah, ada pertanyaan, sakit yang seperti apa yang diperbolehkan berbuka? Ini para ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan ya bi'itlaqihi, semua jenis sakit, sakit apapun ketika seseorang merasakan bahwa dirinya sakit, maka boleh dia berbuka. Paham dah ini? Ada yang ulama yang berpendapat begini. Tapi juga ada ulama yang berpendapat bahwa sakit yang memperbolehkan seseorang itu berbuka adalah sakit yang bisa memadaratkan dirinya ketika saumnya itu diteruskan, memperparah sakitnya atau bahkan bisa menghilangkannya nyawa. Katanya begitu. Nah, Said Qutb menyebut bahwa bi'itlaqihi, seperti yang ditulis dalam tafsirnya ini, bahwa jenis sakit apapun, toh sakit itu begini. Pak Slamet flu, ya, Pak Aceng flu, flu-nya masa ruah, ya. Tapi bisa saja yang dirasakan oleh Pak Aceng lebih berat daripada yang dirasakan oleh Pak Slamet. Kan katanya setiap tubuh orang itu berbeda-beda ketahanannya, ya, tingkat kekuatannya itu. Ada orang dikasih flu, wah ripuna minta ampun, tapi itu biasa-biasa. Ada yang mengatakan saya cukup minum air yang banyak saja kemudian sembuh. Ngagoler kayak cager sorangan diantep tuh kudu diobat ayah. Tapi ada orang sudah minum banyak, istirahat cukup, fluna anggar we. Tetap kudu minum obat dan seterusnya. Nah, itulah mengapa saya setuju dengan pandangan ini. Bahwa kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa penyakit ABCD yang dibolehkan berbuka, penyakit ABCD yang tidak boleh berbuka. Itu mah terserah masing-masing orang yang mengalami sakitnya, karena dia yang merasakan. Dia yang merasakan bahwa apakah sakitnya ini membuat dirinya begitu parah sehingga tidak bisa melakukan aktivitas apapun, dan misalnya kalau dibiarkan itu justru akan memperpanjang dia tidak berpuasa, maka menurut saya berbuka, minum obat bila perlu diobat. Itu maksud saya. Jadi pun demikian dengan safar, ya. Nah, itulah mengapa sakit dan safar itu, itulah mengapa nanti dalam ayatnya kan bahwa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu memastikan bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan sakit dan safar itu dikembalikan kepada setiap kita. Saya dengar Pak Yusuf Kala itu, sekarang ini kalau perjalanan naik pesawat Surabaya Bandung 2 jam ya, 1,5 jam atau 2 jam lah, ya, 1,5 jam ya, gitu. Jakarta mana Medan 2 jam lah begitu. Wah, nyakilat itu baru yang di pesawat ngeunah dan seterusnya. Ya itu silahkan relatif. Karena memang ada banyak hadis yang menjelaskan tentang safar. Ketika Futuh Mekah itu kan terjadi di bulan Ramadan. Futuh Mekah itu, Nabi berangkat dari Madinah dalam keadaan berpuasa. Tapi di jalan itu Nabi memerintahkan sebagian berbuka, sebagian masih tetap berpuasa. Sampai akhirnya semua berbuka, ya. Bahkan ada satu waktu pada satu peperangan, di perjalanan masih belum di peperangannya itu, karena peperangan Nabi itu ada juga yang dilakukan di bulan Ramadan, bahkan rata-rata di bulan Ramadan, ya. Itu ada orang yang sedang di bahasa orang berdiri riung, ya. Kemudian Nabi bertanya, kenapa itu orang? Oh, dia berpuasa. Kata Nabi, bukan merupakan sebuah kebaikan, ya, kalau dalam perjalanan dia tetap berpuasa. Jadi maksudnya telah seripuh di jalan mah buka we. Tekudu maksakin. Sebab as-safaru itu, bahwa safar itu mendekatkan seseorang kepada al-masyaqqah, kesulitan. Nah, sementara kita kan harus dibebaskan dari segala kesulitan. Dan ingat bahwa agama itu dicipta, atau perintah agama itu dibuat bukan untuk menyiksa orang, bukan untuk membuat orang itu kesusahan. Itu. Jadi ini dikembalikan. Jadi
Memang ada pandangan-pandangan fikih, saya juga baca itu misalnya dalam tafsir Ayatul Ahkam Alis Sais ataupun yang lain ya, bahwa ada yang mensyaratkan bahwa berbuka itu kalau perjalanan 3 hari 3 malam. Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad itu 2 hari 2 malam. Ada juga yang berpendapat sehari perjalanan. Macam-macam memang. Ya. Ada juga yang menggunakan jarak. Ya. Ada yang sekian farsa, ada 4 burud. 4 burud berarti 128 km. Itu jarak mana tuh? Kira-kira Bandung mana tuh? Cimahi mana tah? 128 kilo itu. Jakarta? Nah, itu menang ke Jakarta misalnya. Nah, ada itu Pak Ancep itu yang menetapkan berdasarkan. Tapi nanti ada juga, saya baca itu banyak riwayat yang menyebutkan perjalanan 3 mil 4 kilo kurang. Ya, itu sudah berbuka. Malah ada satu riwayat yang menyebutkan sahabat Nabi nih, ya, dia berangkat menggunakan perahu, ya, mau nyebrang. Katingali dia minta air, tolong saya kasih air, saya mau minum. Bukankah kamu puasa gitu? Ya bulan Ramadan ketika itu. Lihat tuh rumah-rumah kita masih kelihatan katanya begitu. Nah, dia tetap berbuka. Nah, jadi ini tidak dilihat jarak, tapi safarnya itu tadi. Jadi nanti kalau Pak Edi ini mau berangkat kemana begitu, ya, BCI masih katikan di kene ya. Itu. Ya itu silakan saja. Itu. Jadi kalau kita buka, kalau saya tidak sedang mendiskusikan hukumnya kan, ya. Tapi itu sebenarnya ada. Nah, itulah mengapa saya lebih sepakat tadi sakit itu diserahkan kepada orang yang bersangkutan. Nah, hubungannya misalnya ya luka jempol, ya misalnya ya, dengan lapar itu kan hubunganana, tapi penyerina menyanyautan. Cek dokter nanti bisa dieureun ke nyerina ngan kudu aya obat nu diinum misalnya gitu. Rek nu diinum rek disuntikeun, ada saya keur puasa disuntikeun teu naon. Berarti lanjutkan puasanya. Meskipun ada juga ulama yang berpendapat kalau diinjeksi itu juga membatalkan saum. Macam-macam memang pendapat. Tapi hakikatnya bahwa sebenarnya yang membatalkan puasa adalah apa yang masuk ke dalam mulut. Itu titik. Infus itu sebenarnya tidak membatalkan saum. Itu mayoritas ulama berpendapat demikian itu. Ya. Infus. Ya. Atau saya di infus ada gitu. Taeta inamal a'malu bin nih. Ame seger di infus we, ame teu karasa lapar jeung hausna. Itu yang enggak boleh juga itu. Nah, itu. Jadi ada apa ya, dinamika fikih, ya fikih memang dinamis ya, pandangan-pandangan. Termasuk begini, Imam Asy-Syafi'i itu berpendapat bahwa kalau sudah melewati zuhur, makruh hukumnya kita menyikat gigi, bersiwak termasuk. Kalau sudah lewat zuhur. Tapi yang lain berpendapat non urusannya bersiwak, karena tidak ada yang masuk ke dalam kerongkongan. Nah, itu. Jadi menyikat gigi itu tidak membatalkan saum. Nah, karena Nabi juga bersiwak. Bahkan ada sahabat Nabi itu kalau tidak salah Ummu Sulaim itu bersiwak dan itu umum, tidak ada soal apapun. Ya, itu tidak membatalkan saum. Cuma Imam Syafi'i mengatakan bahwa makruh hukumnya kalau kita bersiwak setelah lewat zuhur. Nah, itu. Nah, yang dicegah itu kalau kita berwudu, kan ada ketika kita berwudu ada yang disebut dengan tamadmud dan istinsak. Ya. Istinsak itu memasukkan air ke dalam hidung. Nah, itu kalau saum kita tidak boleh beristinsak terlalu dalam. Sebab itu air bisa masuk kan. Kan itu kan disebut kayak mulut dengan THT-nya disebutnya ya. Nah, itu masuk itu ke kerongkongan semua. Kalau kita tetes mata itu masuk ke sini itu. Sok gerak diraraoskeun. Kalau kita tetes mata itu ada cairan yang masuk itu ke kerongkongan. Itu harus hati-hati memang. Harus dijaga para ulama itu. Nah. Tapi kalau sikat gigi, kumur-kumur itu tidak ada soal apapun. Gitu. Kan tong abong kena wudu ningali alalapkeun saeutik mah gitu. Di leukeut teh sakendik ame seger ya itu enggak boleh juga. Nah, itulah betul. Iya, kumur-kumur es jeruknya ame seger cenah.
Bahasanya ketika ditanya ame iya we ame teu bau teuing. Itu oleh Nabi sudah dicegah. Bahwa bau mulutnya orang berpuasa itu atyabu min rihil misk, itu lebih bagus katanya daripada minyak kasturi. Taya ame tong aya alasan tadi berkumur dengan air jeruk begitu. Nah, itu ya, berkumur-kumur. Nah, jadi mengapa Imam Syafi'i termasuk memakruhkan itu? Karena tadi ada. Ya. Tapi tentu kita tidak menjadi soal apapun. Nah, bagaimana kalau misalnya nu disemprot gitu, hindari kalau bisa yang seperti itu. Mendingan ngosok gigi lah gitu. Ulah abong kena ame rada basi itu di kakak itu nggak boleh juga. Gitu. Dulu kan ya fikih ketika kita kecil kan nyicip icip-icip itu makanan kumaha cina. Bisi keasinan keamisan dari nyicipan mah syukur letah cina gitu. Tapi lah misanan nepi ka 10 kali mah artinya itu kumaha. Nah itu ya. Jadi intinya apa ya? Itu yang tadi yang perbincangan siapa Umar dengan Ubay itu. Kita harus hati-hati saja. Itu ciri orang takwa itu hati-hati. Itulah mengapa la yabdul abdut taqwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaron lima bi ba'sun. Seseorang itu tidak dikatakan bertakwa sampai dia meninggalkan sesuatu yang sesungguhnya tidak apa-apa. Tapi khawatir kalau dengan melakukan itu akan menjadi apa-apa gitu. Nah, itulah kita harus satu dari disebutnya itu. Kita harus menjaga kemadaratan yang mungkin bisa ditimbulkan karena perlakuan itu. Baik, kita lanjut saja dulu ya. Sebentar. Nah, fidyah. Fidyah itu asalnya to'amu miskin, memberi makan seorang miskin. Jadi kalau kan ada wa 'alal ladzina yutikunahu, ada orang yang yutikun. Yutikun itu apa? Orang-orang yang bisa melaksanakan puasa tapi berat sekali bagi dia. Itokoh itu adalah kemampuan yang terakhir. Tapi ini dialamatkan katanya kepada orang-orang yang syekh, yang yang sudah tua dan seterusnya. Tapi nanti ada ulama yang mengatakan wa aladzina itu umum saja, siapapun orangnya. Kan ayeuna mah seueur orang-orang yang karena satu sebab tertentu dia menjadi tidak kuat untuk melaksanakan saum. Itu. Nah, orang yang begini boleh melaksanakan boleh tidak berpuasa, tapi dia harus fidyah, setiap hari memberi makan satu orang miskin. Tapi nanti ada ayat terusannya ini tuh. Faman tatawwa'a, siapapun yang mau menambahi, fahuwa khairul lahu, maka itu lebih baik bagi dia. Maksudnya begini, pan wajibna malamun fidyah teh mere tuangeun ka satu orang. Kalau kita mau ngasih banyak orang, itu lebih bagus katanya. Itu. Ya. Jadi ulah kieu lamun urang mampu meleh leuwih ti seorang, ya berikan itu 2, 3, 4, 5. Jadi ulah asal cumpon asal memenuhi kewajiban tadi. Kan yang kita cari itu apa? Lebihnya kan? Itu. Tapi katanya wa antasumu fahuwa wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau dia anu maksakeun tadi berpuasa itu saya kuat sampai betul-betul kuat, maka itu katanya lebih bagus untukmu. Nah itu. Jadi saya ini kelihatannya tidak kuat, tapi kita coba, itu lebih bagus katanya. Itu Quran yang mengatakan itu. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Kita teruskan sedikit ini. Nah, yang menjadi soal adalah siapa yang berkewajiban untuk melaksanakan puasa? Itu di ayat selanjutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an seterusnya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ieu mah rek nu di lembur batur. Baik yang mukim ataupun yang musafir.
yang sakit ataupun yang sehat. Itu asalnya begitu. Faman syahida minkumus syahra, siapapun di antara kalian yang melihat bulan, maksudnya bulan Ramadan, ya, hilal Ramadan. Fal yasumhu, maka dia wajib melaksanakan puasa. Itulah mengapa ada hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah kamu karena kamu melihat bulan itu, dan berbukalah kamu karena kamu melihat bulan itu. Artinya adalah bahwa ini ada perdebatan fikih juga. Pan orang sok beda wae nya poena geuning. Di urang mah kieu lah, Muhammadiyah, NU pemerintahan gitunya. Gitu. Yo Muhammadiyah cenah ye tanggal saanu puasa, pamarentah mah acan isukna. Lamun beda gitu biasanya lebaranna bareng. Lamun beda awal puasa, lebaranna pasti bareng. Nah itu. Ini yang harus Nah, mengapa? Karena tadi ada hadis yang menyebut sumu li ruyati wa aftiru li ruyati. Pemerintah dan Ormas Nahdlatul Ulama itu menetapkan ru'yatul hilal. Harus terlihat itu bulan. Kudu ditoong we pokokna mah ditoong katingali teu teh hilal teh. Itu. Lamun katingali berarti puasa besok. Kalau tidak fa'akmilul iddah. Apa itu? Maksudnya disempurnakan bilangannya. Itu. Kalau Muhammadiyah tidak, dia menganut wujudul hilal. Rek sabaraha derajat wae, nu penting mah lamun geus wujud cek hitungan, maka itu sudah masuk bulan baru. Persis itu menetapkan imkanu ru'yah. Jadi yang ngawinkeun antara perhitungan hisab dengan ru'yatul hilal. Imkanu ru'yah. Ayeuna mah visibilitas we. Kemungkinan bisa ditingali sabaraha derajat tah hilal teh. Lamun disepakati ayeuna di 2 derajat, berarti lamun 2 derajat cek hitungan, berarti itu sudah bulan baru. Tapi lamun masih kena dihandap 2, berarti can bisa. Kalau tidak salah pemerintah menerapkan berapa ya? 3 ya. Jadi kalau belum itu berarti harus disempurnakan. Nah ini dina faman syahida minkum syahra falyasumhu itu juga menimbulkan perdebatan fikih. Nah urang kumaha atuh? Nya urang mah nuturkeun anu dianggap ku urang memiliki otoritas untuk menetapkan itu. Nah, dalam hal ini pemerintah bisa menjadi rujukan karena di sana ada banyak orang ahli juga di sana kan, para pakar juga ya. Persis juga termasuk yang sudah cenderung ya, karena tadi imkan ru'yah tadi kan, karena imkan ru'yah pan kieu bersatuna Muhammadiyah NU pemerintah itu sebenarnya tinggal kesepakatan saja ya. Kalau kalender global itu sudah jadi moal aya perdebatan ngan sigana nepi kadinya bakal hese. Itu. Membuat kalender global kan berarti harus disepakati kan, Muhammadiyah naikkeun meureun, NU nurunkeun, pemerintah nurunkeun, itu tepung di satu titik di angka berapa itu. Nah, untuk itu biasanya susah gitu. Karena ilmu kan ya masing-masing bisa berbeda. Nah, memang di urang mah aneh anu sok ditoongan teh lamun bulan nya bulan Ramadan di toong teh aya aktivitas noong gitu dah. Ya. Bulan apa lagi? Dzulhijjah, kemudian nanti Syawal. Gitu. Di luar itu mah teh ditoong make hitungan we normal. Anehnya. Nah, itulah yang disebut ambigu kita. Itulah mengapa harus ada kesepakatan bersama dari kita semua harus menetapkan kalender global. Itu kalau ditetapkan dan itu gagasannya sudah mulai diseminarkan di mana-mana di seluruh dunia oleh para pakar, itu luar biasa. Ya kita berdoalah sampai nanti umat Islam itu bisa bersatu dalam titik ini. Sebab kan hari puasana beda mah, lebaranna beda terus kriweuhna mah gitu. Ibu-ibu, terjadi lebaran geus numis cenah bahasana teh gitu. Itu kasihan sekali. Pernah pada tahun berapa itu zaman itu rame sekali itu. Luar biasa itu. Ya Allah, ya Rabbi, sampai seperti itu coba di kita. Itulah mengapa ulama-ulama, karena saya di Persis ya, ulama-ulama Persis setelah peristiwa itu kita harus ikut pemerintah
karena supaya umat lebih tenang, katanya seperti itu. Itu mungkin ya. Jadikanlah perbedaan fikih namanya. Nu penting mah orang pas ya gara-gara beda poe puasa jeung lebaran begitu ya. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan kita tahun ini akan menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita, karena kita tidak tahu apakah kita akan bertemu Ramadan di tahun depan. Saya mau nanya, saya pernah belum ya menyampaikan risalah tentang saum di grup? Belum ya? Nanti saya akan kirim, nanti dibagikan saja jalan. Jadi kita bab nu eta nama nu serius nama ke dina HP terus aya terus disiap. Tulisan saya tahun berapa lah begitu ya, itu bekal. Itu saja, kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.